Bab 16, Dewi Monitor. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Sebuah bus besar diparkir di taman bermain pangkalan pendidikan, dikelilingi oleh bangunan 4 atau 5 lantai. Tampaknya itu adalah asrama siswa selama pelatihan militer. Kepala sekolah setiap kelas mengatur agar siswanya turun dari bus, lalu mengamati mobil dan mobil itu lebih dekat. Dia menghitung jumlah orang dan memastikan bahwa banyak orang baru saja menyambut pengemudi bus. Bus satu demi satu membuka pintu pangkalan pendidikan. Li Yunliang menjalani pelatihan militer selama bertahun-tahun. Dia membawa siswa-siswa ini ke kantor koordinasi pelatihan militer, dan menerima perlengkapan pelatihan militer untuk setiap kelas siswa, serta daftar asrama. Asrama setiap kelas menganut prinsip bangunan yang berbeda untuk pria dan wanita. Namun, pada dasarnya ditetapkan di area tertentu, sehingga guru kelas dapat memeriksa pekerjaan, dan mereka juga dapat berkomunikasi dengan orang tua dengan mudah kapan saja selama pelatihan militer siswa. Zhang Yu dan Lu Zikuan ditempatkan di asrama, dan mereka masih tidur di ranjang susun. Dapat dilihat bahwa asrama ini dibagi menurut urutan tempat duduk kelas. Karena beberapa orang lain di ranjang yang sama berada di sekitar Zhang Yu, dan Wu Jie yang gemuk ada di sini. Beberapa orang datang ke asrama, meletakkan barang-barang mereka, mengenakan seragam pelatihan militer, dan memegang bangku plastik kecil mereka sendiri. Kembali ke taman bermain pangkalan pelatihan lagi, karena ada seorang pemimpin yang berbicara sebentar, itu adalah pertemuan mobilisasi pembukaan pelatihan militer. Setelah semua mahasiswa baru di kelas 1 berkumpul di taman bermain, hanya beberapa pemimpin yang muncul di podium. Ketika waktunya habis, pemimpin tentara berbicara terlebih dahulu, diikuti oleh Direktur Kantor Patriotisme Kota. Setelah ceramah, 3 sekolah, 3 wakil kepala sekolah datang untuk terus berbicara, satu di samping yang lain. Sayangnya, tidak ini menjengkelkan. Orang-orang ini telah berbicara sampai hampir semua pujian terhadap karya intelektual, fisik, dan seni Jerman telah habis, dan hampir semua telinga ditutup sebelum mereka dapat selesai berbicara. Para siswa yang hadir memberikan napas dalam-dalam, jika mereka terus mendengarkannya, saya khawatir semua orang akan pingsan. Dengan pengumuman dimulainya pelatihan militer secara resmi, penyiksaan terhadap para siswa pun berakhir. Para siswa baru bubar dan kembali ke asrama untuk menyelesaikan tugas akhir. 1 jam kemudian, pelatihan militer resmi dimulai. Sun Weimin, seorang bawahan dari unit tertentu dan skuadron khusus, berada di bawah tanggung jawab kepolisian distrik Songhai. Dia bertanggung jawab penuh atas manajemen tim instruktur. Dengan kantong kertas di tangannya, dia berjalan ke gedung asrama instruktur, menyeberangi koridor, dan tiba di ruang konferensi yang besar. Setelah mendorong pintu ke dalam rumah, ada banyak tentara berseragam militer di ruang konferensi. Setelah melihat Sun Weimin memasuki rumah, mereka segera berdiri dan memberi hormat militer. Sun Weimin mengembalikan hadiah, mengangguk, dan berkata, "Duduklah." Para prajurit di dalam rumah mendengar bahwa mereka semua duduk, punggung mereka tegak dan wajah mereka serius. Sun Weimin mengeluarkan berkas-berkas dalam portofolio dan memilah-milah dokumen. "Sekarang, biar saya atur sekolah yang menjadi tanggung jawab masing-masing tim kalian." Kapten Lin Baochang dari tim pertama, 3 bawahan, semua anggota bertanggung jawab atas pelatihan militer siswa baru di sekolah menengah pertama. Kapten Deng Hao dari tim kedua, 3 kelas bawahan, semua anggota bertanggung jawab atas pelatihan militer siswa baru di sekolah menengah atas Beitong. Seperti yang dikatakan Sun Weimin, dia menyerahkan informasi di tangannya kepada setiap pemimpin tim. Sampai kapten semua tim menerima dokumen, Sun Weimin mengoreksi warnanya dan berkata, "Kali ini, tim kedua kita yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pelatihan militer patriotik cabang Songhai tahun ini. Saya harap semua, mengenai kapten, dia harus bertanggung jawab atas pelatihan militer divisi A, 3 sekolah dan 1.521 siswa. Anak-anak adalah masa depan negara dan harapan bangsa. Anak-anak harus dibina untuk percaya pada kolektif, peduli pada kolektif, dan menjaga semangat kolektif-kolektivisme. Ini adalah kebijakan dan kebijakan yang ditetapkan di atas, dan ini juga merupakan kebijakan nasional kita. Karena tim kedua kita kali ini bertugas untuk latihan militer, tim kedua kita harus berhasil menyelesaikan tugas yang ada. Apakah kalian yakin
Ketika Sun Weimin mengatakan ini, dia tiba-tiba berseru. Percaya diri. Semua orang di ruangan itu langsung menjawab dengan keras. Oke, sekarang, rincian spesifik pekerjaan diserahkan kepada kapten masing-masing tim. Oke, rapat akan berakhir. Setelah selesai, Sun Weimin berdiri, saling memberi hormat, dan berbalik. Setelah Sun Weimin pergi, para kapten dari berbagai tim meninggalkan ruang konferensi bersama anggota tim mereka dan pergi ke taman bermain. Taman bermain itu penuh dengan siswa saat ini, dan sebagian besar siswa telah menyelesaikan pengaturan akhir untuk kembali ke asrama dan kembali ke taman bermain, menunggu dimulainya pelatihan militer secara resmi. Pada saat ini Lin Baochang membawa semua anggota timnya ke taman bermain besar. Lin Baochang melirik informasi di tangannya dan mendongak, pemantau kelas pertama, anggota tim, bertanggung jawab atas kelas 1234 dari sekolah menengah pertama. Anggota tim dari pemimpin tim kedua bertanggung jawab atas kelas 5678. Pemimpin tim kelas ketiga, milik pemain, bertanggung jawab atas pelatihan kelas 91. Saya akan bertanggung jawab atas kelas 12. Apakah ada masalah? Tidak masalah. Semua orang menjawab dengan keras. Setelah pemimpin ragu setiap kelas mendapat tugas, mereka segera mulai menugaskan anggota tim dan kelas serta tugas khusus yang menjadi tanggung jawab mereka. Waktu sudah di pertengahan September, langit tidak berawan, matahari yang terik bersinar di langit, cuaca sangat panas, dan tidak ada angin di taman bermain. Perasaan panas seperti ini lebih dari 2 kali lipat dan tak tertahankan. Para siswa kelas 12, yang berdiri di lapangan yang berapi-api, semuanya telah memudarkan kegembiraan awal mereka, digantikan oleh suhu yang kusam dan meningkat di seluruh tubuh, membuat mereka tampak seperti terong yang dibekukan, tampak agak lemah. Ya Tuhan, terlalu panas, panas. Ini belum latihan militer, sangat panas. Jika sudah resmi dimulai, tidak akan panas. Pembicaranya adalah Zhou Ying, yang sedang mengerutkan kening. Alice dan temannya Su Qianqian mengeluh. Su Qianqian mendengar kata-kata itu, menatap langit yang tak berawan, melirik Zhou Ying, dan berkata tanpa daya, tidak peduli seberapa panas yang harus kamu tahan. Jangan semua orang bertahan. Zhou Ying mendengar desahan lega, dan berkata tanpa daya, aku tahu bahwa aku akan menggunakan tabir surya lebih awal, dan aku hanya mengoleskan tabir surya. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berlatih pada hari ini. Apakah kulitku bisa tahan? Su Qianqian juga memiliki ekspresi pahit. Sebagai wanita cantik, dia juga peduli dengan kulitnya dan berkata, apakah kamu masih perlu mengatakan itu? Aku tidak tahan, tapi tidak mungkin. Aku mendengar latihan militer selama seminggu. Latihan pagi sampai malam. Sekarang aku hanya bisa menahannya. Aduh, semoga minggu ini, cepatlah. Suara bisikan kedua orang itu berkeliaran dan menarik perhatian seseorang. Qianqian, kamu ingin menjadi panas, aku akan memberimu payung. Sebuah suara tiba-tiba menyela, dan pembicaranya adalah Ge Wenhui, kepala kelas 12. Kamu harus tahu bahwa meskipun kedua gadis itu bergumam di sana, suara mereka tidak keras, tetapi bagi Ge Wenhui, yang telah menatap Su Qianqian, suara kecil itu seperti Hongzong. Karena Ge Wenhui perlu memperhatikan Dewi dalam benaknya Su Qianqian, aku terlihat sangat cantik. Meskipun aku belum pernah berpartisipasi dalam pemilihan laut acara TV cacat mental, aku adalah bunga kelas dan kandidat bunga sekolah default di kelas. Selama dia ada di sana, tidak peduli kapan, di mana, dan bagaimana, itu selalu menjadi inti dari mata semua orang. Tentu saja, itu hanya inti dari mata kebanyakan anak laki-laki. Bagi gadis-gadis yang memusuhi penampilannya yang sempurna, itu mungkin tidak 100% populer. Ge Wenhui adalah pelamar setia Su Qianqian dan pengagum nomor 1 di kelasnya. Ge Wenhui, sebagai siswa sekolah dasar, siswa sekolah menengah pertama, dan siswa sekolah menengah atas Su Qianqian, dapat dikatakan sebagai trinitas, dan dia membawanya ke Su Qianqian lebih awal. Bahkan dapat dikatakan bahwa posisi untuk surat nikah telah diatur, jika tidak, dia tidak akan berakhir, atau dia tidak akan menikah. Dia berpikir bahwa dia dan pihak lain sudah menjadi teman masa kecil. Dia tidak punya tebakan, dan dia selalu dikenal sebagai pemilik dari pemilik. Selama itu urusan Su Qianqian, dia penuh perhatian dan tidak memiliki tanggung jawab, dan bergegas ke garis depan untuk membantu dewinya menyelesaikan semua yang bukan masalah.
Su Qianqian merasa panas, tetapi hanya merasa kasihan pada orang lain, karena kamu panas, aku juga panas, dan Dewi yang tidak dapat aku bantu. Tetapi untuk Ge Wenhui, sebaliknya, Su Qianqian merasa panas, dan itu lebih panas dari dirinya sendiri, dan itu bahkan lebih menyedihkan daripada 3 poin. Tentu saja, dia ingin membantu calon pacar dan istrinya dengan payung untuk menghilangkan panas dan menghilangkan masalah. Berikan aku payung. Kamu sangat malu mengatakannya di depan begitu banyak siswa. Su Qianqian melirik Ge Wenhui sekilas ketika dia berbicara. Dia tahu bahwa dia tidak punya perasaan untuk Ge Wenhui. Pria ini seperti gula merah sejak kecil. Dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, dan kemudian dari sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas, kemanapun dia pergi, Ge Wenhui mengikuti. Dia tidak bisa melepaskan diri, menendang atau menendang, seperti lalat. Bas, berulang-ulang sangat menyebalkan. Ge Wenhui menyukai dirinya sendiri, dan dia bukan orang bodoh, tentu saja, dia punya sesuatu dalam pikirannya. Mengatakan bahwa melon yang kuat dan bengkok itu tidak manis, dan bunga yang dipetik dengan keras tidak harum. Meskipun dia adalah teman sekelas dari masa kanak-kanak hingga usia tua, dia tidak merasakan sedikit pun tentangnya. Kapan begitu mematikan mengikuti wajah, kapan itu kepala. Berpikir untuk menindaklanjuti, pikiran Su Qianqian muncul sebagai teman sekelas sekolah menengah pertama lainnya. Zhang Yu, bukan. Su Qianqian berpikir sejenak, lalu segera menggelengkan kepalanya dan menyangkal. Untuk mengatakan bahwa meskipun dia dan Zhang Yu juga telah menjadi teman sekelas selama 3 tahun, mereka hanya berbicara sangat sedikit di tengah-tengah, dan dia tidak merasa bahwa dia memiliki sedikit arti bagi dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa saya tidak mengalaminya di sekolah menengah, dan saya bahkan lupa bahwa ada orang seperti itu di dunia ini. Mungkin terlalu panas, terlalu mudah tersinggung, biarkan diri saya selalu memikirkan beberapa hal yang berantakan, lebih baik fokus pada pelatihan militer saat ini, siswa harus tetap tenang. Ketika Ge Wenhui melihat bahwa Su Qianqian memutar matanya, dia tidak marah. Sebaliknya, dia merasa bahwa dia adalah wanita cantik, tidak peduli bagaimana penampilannya atau kesukaannya. Meskipun nada bicara pihak lain tidak terlalu bagus, tetapi sulit bagi saya untuk membelinya dengan uang, dan hippie yang tidak terkendali itu tersenyum dan berkata, Qianqian, jangan marah, bukankah itu baik untukmu? Oh, lihatlah perhatian ketua regu kita, dan itu baik untukmu. Apa yang baik? Dia baik dan aku baik-baik saja. Bukankah itu Darren Shenbao? Begitu suara ini keluar, kelas 12 tertawa terbahak-bahak. Selama orang-orang yang mendengarnya, hampir semuanya tertawa. Bahkan Zhang Yu mengikutinya dengan seringai dan menyeringai dalam hatinya. Bahkan ada iklan ini di sini. Jangan katakan bahwa Huiren menjadi seorang yang baik hati, seolah-olah yang terakhir lebih ekspresif, lebih penuh, dan lebih tajam. Gadis yang berbicara itu adalah Tan Xiaonan, kecantikan besar lainnya di kelas, dan anggota seni dan sastra. Tan Xiaonan ingin mengatakan bahwa dia tidak terlihat jauh lebih buruk daripada Su Qianqian, dapat dikatakan bahwa Chunlan Qiuju memimpin jalan. Jarang untuk mengatakan bahwa kecantikan bunga sekolah di kelas sudah langka. Jika ada 2 wanita cantik setingkat ini, itu tidak biasa, dan itu sudah dapat dijelaskan secara kebetulan, bahkan secara kebetulan. Gaya pribadi Su Qianqian bersih, menyegarkan, dan menyegarkan. Gaya Tan Xiaonan yang memukau membuat orang ingin merayunya. Yang disebut satu gunung tidak dapat menampung 2 harimau, tentu saja, itu berarti 2 harimau betina tidak dapat ditampung. Sejak awal 2 hari itu, kedua wanita cantik itu saling memandang dengan tidak menyenangkan. Tan Xiaonan telah menjadi pusat perhatian semua orang sejak kecil, dan hampir semua hewan jantan yang ditemuinya telah dipermainkan di antara telapak tangannya. Awalnya, dia sangat dingin di ketinggian, tetapi di sekolah menengah, dia akhirnya bertemu lawannya, yang mirip dengannya tetapi belajar lebih baik darinya, dan lebih mirip Su Qianqian daripadanya. Yang membuat Tan Xiaonan sangat tidak senang adalah bahwa bahkan satu-satunya pria tampan dan kaya di kelas seperti Ge Wenhui tidak melihat dirinya sendiri dan berbalik ke pelukan musuh. Sampai pada titik ini, Tan Xiaonan sangat jijik. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda akan menemukan kesalahan untuk memecahkan gong sendiri. Selama Su Qianqian tidak kesal, dia akan merasa nyaman, dan dia adalah orang seperti itu. Su Qianqian melihat bahwa dia telah menjadi bahan tertawaan seluruh kelas, dan wajahnya secara alami tidak tampan. Dia berbalik untuk melirik Tan Xiaonan dan berkata,
Tan Xiaonan. Jika Anda memiliki pendapat tentang saya, Anda dapat berbicara secara pribadi. Mengapa berbicara dengan dingin di depan begitu banyak siswa bagaimana mengatakannya? Anda juga anggota komite kelas, apakah menarik untuk menjadi target seperti ini? Ya, Tan Xiaonan, mengapa Anda selalu melihat Kian tidak enak dipandang? Entah bagaimana, sebagai teman baik Su Kian, Zhou Ying harus membuat pernyataan saat ini. Ge Wenhui segera sibuk menunjukkan kesetiaan dan berkata, ya, Tan Xiaonan, jangan terus-terusan bertanya pada keluarga kita. Wajah Tan Xiaonan yang menawan dan cantik menunjukkan rasa jijik, dan di matanya dia menatapmu, dan berkata, kenapa, kamu tidak ingin aku berbicara dengan kelas besar? Aku hanya mengatakannya dengan santai. Itu saja, aku tidak ingin memberimu payung. Apa yang kamu lakukan untuk check-in? Sepertinya kamu menginjak ekor kucing. Itu keluargamu, Kian. Geban, kamu benar-benar minta maaf. Petik 2. Bagaimana dengan komite kelas? Komite kelas masih tidak berbicara. Kai Leilei, seorang gadis di samping Tan Xiaonan yang memiliki hubungan baik dengannya, juga menyela. Melihat keadaan semakin memanas, dan kedua belah pihak sedikit marah, orang-orang lain di kelas tidak terus membuat suara apapun, tentu saja, tidak nyaman untuk membuat suara apapun. Anak laki-laki, melihat dua kelas utama bunga benar-benar menjadi sasaran, mereka pasti merepotkan bagi tim. Yang disebut Chunlan Qiuju memiliki cinta mereka sendiri, ada yang menyukai Su Kian, tentu saja, ada Tan Xiaonan yang menyukainya, saat ini, saya harus melihatnya dengan ceroboh, tidak bias. Gadis-gadis, melihat para wanita dan wanita di kelas menolak untuk mengalah, mereka saling balas, dan mereka memiliki ekspresi yang tampan di dalam hati mereka. Siapa yang ingin Anda meraih semua pusat perhatian di kelas Anda pada hari kerja? Jika Anda bisa, Anda dapat bertarung dengan baik. Yang terbaik adalah mulai merobek pakaian, maka itu menyenangkan. Bagaimanapun, ada pertunjukan yang bagus, itu hanya terlihat bagus. Dengan cara ini, gelombang, terutama Su Kian, Zhou Ying, Ge Wenhui. Gelombang lainnya terutama Tan Xiaonan dan Kai Leilei. Tidak ada yang bisa diberikan satu sama lain, Anda berkata, saya berkata, kebisingan semakin keras, dan bisikan orang-orang di sekitar membuat insiden itu meningkat, bahkan sedikit lebih dan lebih intens. Baiklah, instruktur ada di sini, tidak ingin dihukum, cepatlah dan berhenti. Sebuah suara menyela suasana yang memanas secara bertahap, dan semua orang tiba-tiba mengalihkan perhatian mereka ke pembicara, Zhang Yu. Zhang Yu melihat semua orang melihat dirinya sendiri dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan sadar bergerak ke depan antrean, dan semua orang secara alami menoleh untuk melihat, dan melihat seorang instruktur berseragam militer berjalan menuju antrean kelasnya. Instruktur itu datang. Ini membuat kelas 12 meledak dan menjadi sunyi lagi. Su Kian dan Tan Xiaonan juga saling melotot pada saat yang sama, menoleh dan tidak saling memandang lagi. Ini adalah akhir dari lelucon yang tidak dapat dijelaskan ini. Lin Baochang, Kapten Skuadron Khusus, pergi ke kelas ke-12 tahun itu dan melirik anak-anak ini dengan beberapa wajah kekanak-kanakan. Suasananya sangat hangat. Saya mendengar kelas Anda berisik, tetapi tampaknya tidak menyambut saya. Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi tadi? Sementara Lin Baochang berbicara, tatapannya menyapu wajah para pemuda dan pemudi, membuat mereka tanpa sadar melepaskan mereka, dan dia tidak berani menatap Lin Baochang, yang tampak sangat garang ketika dia tinggi. Kelas itu sangat sunyi untuk sementara waktu, dapat dikatakan sangat sunyi, tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang berani berbicara. Namun, beberapa dari mereka diam-diam melihat kedua pihak yang menyebabkan insiden itu dan melihat bahwa mereka tidak bermaksud mengatakan apapun untuk menghilangkan agresivitas instruktur Lin. Su Kian dan Tan Xiaonan juga tidak berbicara. Dalam hal ini, cobalah untuk berbicara sesedikit mungkin. Beberapa hal semakin gelap, dan lebih banyak kata-kata akan hilang. Lebih baik berbicara dengan hati-hati. Itu sangat sunyi selama shift ke-12. Melihat semua orang terdiam, Lin Baochang berbisik, aku tidak bicara lagi. Kurasa suaraku tadi keras sekali. Tidak terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak ada yang bicara, kita hanya bisa berdiri seperti ini. Sampai ada yang memberitahuku. Mendengar kalimat ini, semua orang di kelas 12 merasakan suhu di sekitarnya langsung naik beberapa derajat, dan keringat menetes tak terkendali di pipi dan jatuh ke tanah, menimbulkan debu.
Waktu terus berdetak. Suhu naik dengan jejak. Mata Lin Baochang masih tajam dan tidak berhenti, dan tekanan di sekelilingnya meningkat. Di mata para siswa, Lin Baochang yang tanpa ekspresi tampaknya tidak memperlakukan apa yang baru saja terjadi dan membuat peristiwa besar itu lebih kecil, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Semua orang di kelas 12 memiliki mata besar dan mata kecil. Anda melihat saya melihat Anda, dan semuanya tampak sangat bertentangan. Berbicara tentang yang memengaruhi persatuan, itu mungkin juga menarik kebencian. Jangan katakan itu. Terlalu panas, terbakar matahari, kapan kepala ini? Hening sejenak, sebuah suara tiba-tiba berkata, "Instruktur." Saya tahu. Oh, Lin Baochang tiba-tiba mengubah ekspresinya, melirik bocah yang berbicara, dan berkata, "Bisakah Anda berbicara dengan saya?" Orang-orang kelas 12 juga mendengar prestise saat ini, dan Zhang Yu lah yang berbicara lagi. Hampir semua orang melihat kejadian ini, dan mereka sedikit aneh. Orang ini biasanya tertidur di kelas kecuali untuk tidur, tidak pernah melihatnya mengatakan apapun. Ada apa hari ini? Apakah ada yang benar-benar takut menyinggung orang lain? Dan itu masih menyinggung dua kelas besar di kelas pada saat yang sama seperti menyinggung seluruh kelas. Su Qianqian dan Tan Xiaonan juga melirik Zhang Yu, diam-diam berteriak dengan buruk, hanya takut hal-hal tidak dapat ditutupi. Pada saat ini, Zhang Yu serius, berkata, "Semua orang hanya membahas masalah kecil. Sebenarnya, itu bukan masalah besar." Ketika Lin Baochang mendengar ini, dia mendengus dingin, dan berkata, "Tidak peduli seberapa kecil masalahnya. Itu tetap masalah, selama tidak diselesaikan, masalahnya masih ada. Saya ingin tahu masalah kecil seperti apa itu. Kelas Anda memiliki gerakan terbesar." Petik 2. Semua orang di kelas 12 menoleh untuk melihat Zhang Yu, dan ingin melihat bagaimana dia akan menjawab pertanyaan pembunuh tersembunyi dari instruktur. Satu jawaban tidak bagus. Bunga kelas tidak hanya akan sial, dia juga akan sial. Zhang Yu berkata tanpa tergesa-gesa, "Sebenarnya, tadi kita baru saja mendiskusikan merek anti-arsenik mana yang lebih baik. Instruktur, Anda tahu, cuacanya sangat panas, dan beberapa topik tidak dapat dikendalikan." Semua orang mendengar firman Tuhan, dan pada saat yang sama diam-diam disebut pintar. Jawaban ini bagus, memotong tema, bukan orang berdosa, dan mengungkapkan suasana hati semua orang di sekitar sekarang. Terbakar matahari. Cepatlah untuk mendapatkannya, ada posisi pelatihan yang bagus di tempat teduh, yang tidak ditempati saat ini, dan segera ditempati oleh kelas-kelas lain. Lin Baochang juga sedikit tercengang. Aku tidak menyangka bocah ini akan memberikan jawaban yang begitu licin. Dia sedikit lucu dan puas dengan kepintaran orang lain. Dia berkata, "Oh, coba aku dengar. Aku juga tertarik, merek anti beku mana yang lebih baik?" Para siswa di sekitar menoleh ke Zhang Yu lagi, dan ingin melihat bagaimana dia akan menjawab. Zhang Yu tersenyum tipis di sudut mulutnya dan berkata, "Mahal, lebih baik daripada yang murah." Hahaha. Seluruh kelas mendengar kata-kata itu dan tertawa terbahak-bahak, dan suasana hujan tadi tersapu. Kebanyakan orang memiliki perasaan aneh di hati mereka. Tampaknya Zhang Yu, yang biasanya memiliki jamur sederhana, bukanlah orang yang tampak sederhana. Lin Baochang menggelengkan kepalanya dan jarang tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Di matanya, dia menunjukkan sedikit penghargaan untuk anak yang licin itu. Katakan, "Baiklah, sekarang semua orang sudah punya jawaban tentang arsenik jenis apa yang lebih baik, maka latihan militer resmi dimulai. Saya instruktur Anda, bermarga Lin, Anda bisa memanggil saya instruktur Lin. Hari ini adalah hari pertama, di bawah, kita mulai latihan antrian." Dengan latihan pada hari pertama latihan militer, secara resmi dimulai. Tingkah laku Lin Baochang masih bagus. Dia memilih posisi yang teduh. Untuk kelas 12, yang membuat banyak gadis merasa lega. Program latihan militer relatif sederhana. Tidak ada latihan lapangan segala cuaca dengan beban 20 kg, juga bukan latihan bakar batu bata yang berlangsung selama beberapa jam. Sederhananya, bagi para siswa ini, yang disebut latihan militer adalah pergi. Berbagai jalan, berjalan selangkah demi selangkah, berjalan selangkah demi selangkah, ke kanan, ke kiri, berhenti selangkah demi selangkah, jongkok untuk berdiri, dan terus berjalan. Meskipun posisi kelas 12 relatif bagus dibandingkan dengan kelas lainnya. Tetapi hari ini, bagaimanapun juga,
Suhunya relatif tinggi, hampir semua orang tampaknya telah mandi, dan keringat hampir tidak pernah berhenti. Untuk mengatakan bahwa yang paling mudah di antara orang banyak adalah Zhang Yu. Faktanya, Zhang Yu juga cukup panas di awal, berjalan-jalan, hanya beberapa gerakan, membosankan, dan melelahkan secara fisik. Kemudian, dia mengaktifkan keterampilan di tengah yang disebut, sering seperti burung walet. Hampir segera setelah keterampilan itu diaktifkan, Zhang Yu segera merasa sangat rileks di sekitarnya. Meskipun tidak benar-benar seringan burung walet, itu juga membuatnya merasa seluruh tubuhnya naik turun tidak pernah semudah ini. Setelah Zhang Yu rileks, energinya relatif terkonsentrasi. Tubuhnya sesensitif Yan, dan kekuatan kooperatifnya sekuat gunung, yang membuatnya berjalan cepat dan hati-hati. Dapat dikatakan bahwa gerakannya sangat standar. Lin Baochang melihat semua penghasilan ini dan langsung tertarik. Perlu Anda ketahui bahwa meskipun hanya beberapa kali berbaris maju mundur, itu tidak semudah yang terlihat. Butuh latihan bertahun-tahun untuk keluar dari langkah-langkah militer yang berkualitas seperti baja. Waktu tunggu Lin Baochang tidaklah singkat, apalagi seorang siswa yang baru saja terpapar pada 3 langkah utama. Bahkan seorang prajurit formal, tanpa lebih dari setahun latihan, saya khawatir dia tidak akan memenuhi standar minimum yang dia tuntut. Selain itu, anak-anak yang belum mengembalikan rambut bersih mereka, Anda tahu, saat ini masih banyak orang yang menyusuri jalan. Tidak dapat membedakan antara kanan dan kiri. Belum lagi langkah-langkah militer yang berkualitas. Lin Baochang terus melihat Zhang Yu dalam pelatihan kolektif, tetapi dia menjadi semakin baik. Pada saat ini, tampaknya anak laki-laki ini adalah benih yang baik dari pemimpin tim, dan Zhang Kou berkata, "Oke. Sekarang dengarkan kata sandi saya. Berdiri." Oke, semua orang di kelas 12 berhenti mendengarkan kata sandi. Dengan kata sandi Lin Baochang untuk berbelok ke kanan, Qi menghadap Lin Baochang. Lin Baochang menunggu semua orang berhenti, mengulurkan tangan dan menunjuk Zhang Yu di antrean, dan berkata, "Kalian keluarlah." Meskipun Zhang Yu tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Baochang, tetapi juga tahu apa yang tidak dapat dia katakan saat ini, dia berjalan keluar dari antrean dan menatap mata Lin Baochang. Lin Baochang melihat ke atas dan ke bawah Zhang Yu dan berkata, "Apakah kamu pernah mempelajari 3 langkah besar dalam antrean sebelumnya?" "Tidak ada instruktur," Zhang Yu menjawab dengan jujur. Lin Baochang berkata, "Siapa namamu?" "Zhang Yu." "Bo Longzhang, Yu yang tersisa." "Instruktur," kata Zhang Yu. Lin Baochang berkata, "Oke. Zhang Yu, sekarang aku akan menunjukkan kepadamu cara berjalan selangkah dan melangkah maju. Kamu harus melihat lebih dekat bagaimana aku melakukannya. Perhatikan ritme, kecepatan, jarak, kekuatan, dan stabilitas." Setelah berbicara, Lin Baochang dalam kondisi yang tepat, sampai di ujung antrean ke-12, meneriakkan slogannya, dan mulai berjalan selangkah. Ketika Lin Baochang berjalan ke tengah antrean, dia tiba-tiba berubah menjadi jalan lurus dan mencapai ujung antrean. Agar para siswa ini dapat melihat dengan jelas, Lin Baochang berjalan perlahan, tetapi semakin lambat langkahnya, semakin sulit untuk berjalan. Sangat sulit untuk keluar dari tanah dan lubang, dan itu membutuhkan latihan bertahun-tahun. Tidak lebih baik daripada tidak tahu, terkejut. Para siswa kelas 12 ini belum pernah melihat seseorang berbaris di depan mereka. Meskipun mereka telah muncul di televisi, meskipun terlihat mengesankan, bagaimanapun juga, itu ada di seberang layar TV, dan detailnya tidak bagus atau buruk. Baru saja, beberapa orang bahkan berpikir bahwa mereka bisa berjalan dengan baik. Jika 2 tahun sebelumnya, pada tingkat ini, ketika parade militer nasional, itu adalah rumput di ketentaraan dan bunga di tim. Namun kali ini ketika saya melihat instruktur Lin berbaris di depannya, itu hanya sebuah tendangan dan dia menendang dirinya sendiri. Ada orang di luar sana, dan ada langit di luar sana. Ini hanyalah perbedaan antara langit dan bumi. Pada tingkat ini, ketepatan langkah ini, intensitas upaya ini, saya khawatir jika saya berjalan selama 1 tahun, saya mungkin tidak mencapai standar ini. Guru, instruktur Lin ini berjalan maju dan menyaksikan pawai di depan semua orang di kelas 12, demonstrasi langkah kuat Lin Baochang telah berakhir. Tepuk tangan meriah dan teriakan orang-orang kelas 12 yang tak terkendali menilai latihan yang luar biasa itu. Instruktur Lin, Anda berjalan dengan hebat. Tuan Lin, Anda sangat tampan. Selama pembicaraan,
Anak laki-laki dan perempuan dari kelas 12 juga membubarkan antrian, hula, dan mengelilingi mereka. Anda berkata, saya berkata, kekaguman dan kekaguman. Guru, Anda seharusnya tidak lebih buruk dari para prajurit telah di parade nasional. Tanya seorang gadis seperti idiot. Lin Baochang berkata tanpa ekspresi, saya juga berpartisipasi dalam parade nasional. Saya adalah anggota perusahaan pahlawan. Ah, semua orang mendengar bahwa instruktur ini sebenarnya adalah jenis banteng di TV. Bahkan sedikit terkejut, beberapa orang bahkan meminta Lin Baochang untuk menandatangani untuk dirinya sendiri. Bagaimana bisa Lin Baochang tidak bisa melupakannya tanpa melihat pemandangan yang berantakan itu? Dia membeku dan berkata, oke, jangan bersarang di sini, semua orang akan segera kembali. Ketika semua orang di kelas 12 melihat wajah Lin Baochang menjadi serius, mengetahui bahwa pihak lain tidak senang, dia tidak punya pilihan selain bubar dan kembali ke antrian. Setelah Lin Baochang melihat semua orang di kelas 12 berdiri di samping tim, dia melihat Zhang Yu lagi dan berkata, Zhang Yu, apakah kamu melakukan latihan yang baru saja kulakukan? Aku melihat instrukturnya. Zhang Yu mengangguk. Untuk mengenal Zhang Yu sekarang, dia memiliki kemampuan untuk tidak pernah lupa. Selama kamu melihat sesuatu, itu seperti direkam oleh 20 kamera. Itu multisudut, multidetail, dan menyeluruh, dan kamu tidak akan pernah melupakannya. Lin Baochang mendengar kata-kata itu dan mengangguk, dan berkata, kalau begitu kamu bisa mengulanginya lagi sekarang. Zhang Yu mengangguk, dan berkata, aku akan mencoba. Instruktur. Setelah itu, dia pergi ke ujung antrian kelas dan melukis seperti labu. Biarkan Zhang Yu melakukan latihan. Teman sekelas Zhang Yu di tim ke-12, apakah itu aneh? Karena mereka semua melihat demonstrasi oleh Lin Baochang tadi, meskipun mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat berjalan dengan cara yang sama seperti instruktur Lin, tetapi mereka naik ke sasaran, dan masalahnya tidak besar. Perwakilan macam apa Zhang Yu? Instruktur Lin ingin dia melakukan latihan. Ah, apakah menurutmu Zhang Yu bisa pergi? Teman Zhang Yu, Lu Zikuan berkata, bagaimana kamu tahu? Instruktur memintanya untuk datang, seharusnya takut dengan apa? Artinya, Zhang Yu Jun, kursi depan Zhang Yu, menebak. Kentut, suara menghina datang dari pembicara Ge Wenhui. Ge Wenhui memandang Zhang Yu, inti dari semua orang di lapangan, dan sangat kesal. Kamu tahu, bahkan jika Anda yang melakukan presentasi, Anda harus menjadi ketua tim untuk memimpin demonstrasi. Siapakah Zhang Yu? Apakah dia perwakilan? Apakah dia pengawas? Ge Wenhui teringat dengan dengungan dingin ini dan berkata, yang bermarga Lin itu hanya merampas seseorang. Lihatlah, dan anak Bao Jun itu akan bisa berjalan dengan lancar, lalu melempar anjing dan lumpur. Zhou Ying mendengar kata-kata itu dan mengerutkan kening. Tidak, Zhang Yu masih sangat kuat tadi, dan krisis itu diselesaikan dengan beberapa kata. Saya tidak berpikir itu akan seburuk yang Anda katakan. Ge Wenhui berkata dengan nada meremehkan, itu mulutnya. Saya tahu bahwa saya ingin berbicara tadi, tetapi dia adalah orang pertama yang berbicara sebelum dia mengatakannya. Atas dasar prinsip harmoni dan cinta, saya biarkan dia berkata, kalau tidak, giliran dia. Kamu bisa mendapatkannya. Saat itu, instruktur Lin melirikmu, dan kamu takut untuk buang air kecil di celana. Masih saja buang air kecil. Si gendut Wu Jie tiba-tiba menyela saat ini. Anda harus tahu bahwa meskipun si gendut Wu Jie diterima di sekolah menengah pertama dengan kemampuannya sendiri, dia bukanlah orang yang jujur ketika dia masih di sekolah menengah pertama. Dia tidak terbiasa dengan penampilan Ge Wenhui yang gemilang di kelas ini. Satire, orang-orang di sekitarku mendengar Wu Jie yang menarik, tetapi juga tertawa kecil. Ketika Ge Wenhui mendengar tatapan ini, arogansi pemimpin regu bergetar, cari tahu apakah itu Wu Jie. Katakan padamu, hormati aku, akulah regu. Sudah berakhir, instruktur Lin mengawasi kita. Wu Jie tampak malu-malu saat ini. Begitu Ge Wenhui mendengar, instruktur Lin Gao melihat dirinya sendiri. Ge Wenhui sangat takut sehingga dia segera menarik diri dari mode pemimpin regu, memasang ekspresi gugup, dan menggambarkan bagian depan secara diam-diam. Aku tidak mengetahuinya pada pandangan pertama. Aku tertipu. Lin Baochang tidak melihatnya sama sekali. Dia masih menatap Zhang Yu. Pada saat ini, Wu Jie mencibir dengan, hei, lihat. Dia juga mengatakan dia tidak takut.
Dia memecahkan wajahnya. Hahaha. Orang-orang di sekitarnya tidak dapat mengendalikannya saat ini dan langsung tertawa. Tetapi kali ini, Lin Baochang mendengarnya. Dia secara alami melihatnya, dan sekelilingnya sunyi lagi, dan tidak ada yang berani berbicara. Zhang Yu sudah sampai di ujung antrian untuk berdiri saat ini, dan punggungnya menatap lurus ke depan. Setelah Lin Baochang melihat Zhang Yu berdiri, dia segera meneriakkan slogan itu. Mengikuti perintah slogan itu, Zhang Yu membandingkan gerakan Lin Baochang di kepalanya dan belajar untuk berjalan pergi. Untungnya, Lin Baochang meneriakkan slogan itu dengan relatif lambat. Zhang Yu mengambil gambar labu dan belajar dengan cukup baik. Jika slogan Lin Baochang diteriakkan sedikit lebih cepat, Zhang Yu, yang awalnya tidak terbiasa, tidak akan begitu mudah dipelajari. Yang disebut saudara ipar ini digambar oleh Mara, dan Zhang Bao terkejut. Karena Zhang Yu melakukannya dengan sangat baik, sudah ada momentum dan standar yang mapan dalam langkahnya. Tentu saja, jika Anda membandingkannya dengan Lin Baochang sendiri, masih ada celah tertentu. Namun, meskipun tidak sebanding dengan Lin Baochang, pada level Zhang Yu saat ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia tidak kurang dari seorang veteran yang berkualifikasi. Katakanlah ini adalah pertama kalinya Zhang Yu pergi. Lin Baochang benar-benar tidak mempercayainya. Tetapi saya tidak percaya apa yang bisa terjadi, bagaimanapun juga, usia Zhang Yu sudah di sana, dan tidak mungkin untuk pergi seumur hidup. Bagaimanapun, tingkat penilaian ini, berdasarkan pengalaman Lin Baochang, pada dasarnya tidak mungkin dicapai tanpa lebih dari 1 tahun pelatihan profesional. Tetapi jika Zhang Yu benar-benar memiliki pelatihan jangka panjang, dia akan mendapatkan hasil seperti ini, dan usianya akan terlalu muda. Belum lagi dia masih seorang siswa di sekolah menengah utama, dan dia tidak punya cukup waktu untuk belajar. Apakah dia benar-benar berbakat? Lin Baochang adalah kabut air saat ini. Lin Baochang sedang berpikir keras tentang masalah itu. Teman-teman sekelas Zhang Yu tercengang. Meskipun mereka tidak memiliki visi profesional, bagaimanapun, Lin Baochang baru saja menunjukkannya, dan mereka semua melihatnya. Apa maksudmu? Instruktur Lin ini berjalan lagi, dan orang ini Zhang Yu, seperti mereka, hanya melihatnya sekali. Lihat saja, sikap seperti apa yang membuat instruktur Lin langsung naik. Bahkan dari sudut pandang mereka, tampaknya hampir tidak ada bedanya dengan instruktur Lin yang baru saja pergi. Meski begitu, Zhang Yu juga bisa pergi ke parade militer nasional, jelas. Aku mengandalkan, Yu ini terlalu bagus. Ini mengharukan, hampir sama dengan instruktur Lin. Lu Zikuan berbisik. Ya, jadi, Zhang Yu bisa pergi ke parade militer nasional. Apakah itu di TV? Si gendut Wu Jie berkata dengan heran. Ayo, itu dia. Ge Wenhui melihat kekerumunan di lapangan dan melihat bahwa langkah Zhang Yu kuat dan cemburu. Anda lihat langkah itu, terpelintir dan terpelintir, Anda harus membandingkannya dengan saya. Itu jauh sekali. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan nama belakang Lin. Ketika orang-orang di sekitar saya mendengar ini, mereka memandang Ge Wenhui dengan ekspresi aneh. Banyak orang berpikir, apakah perlu untuk meniup di bawahnya? Memiliki kemampuan untuk mencapai sasaran. Tentu saja, Ge Wenhui adalah monitor, kebanyakan orang dapat berpikir atau tidak. Fatih Wu Jie mengalihkan pandangannya dan tersenyum buruk, benar-benar palsu. Lao Ge, tidakkah saya perlu berbicara dengan instruktur Lin? Biarkan Anda dan Zhang Yu melakukan PK di sini. Semua orang di sekitar saya mendengar ini dan hampir tertawa lagi. Beberapa gadis menutup mulut mereka dan tersenyum keras. Ge Wenhui tersipu ketika mendengar ini. Meskipun aku berkata begitu, tetapi aku benar-benar membiarkan diriku naik bersama Zhang Yubi. Aku benar-benar tidak berani. Kau tahu, aku baru saja mengubah masalah Sungguai, beraninya kau naik. Bukankah itu membuat orang menamparkan? Tetapi diejek membuatnya tidak senang, belum lagi Wu Jie menargetkan dirinya sendiri lagi dan lagi. Memikirkan hal ini, dia menoleh untuk melihat Wu Jie, dan berkata dengan tidak senang, siapa orang tuamu? Aku katakan padamu Wu Jie, kau menghormatiku. Aku pengawas. Kau tahu, pimpin kentut. Si gendut Wu Jie mendengar ekspresi tidak tajam ini, apakah kau masih anak sekolah? Gunakan pengawas untuk menakut-nakuti orang. Siapa di kelas kita yang tidak tahu Li Yunliang adalah milikmu? Katakan padamu Lao Ge jika kau berani naik, kau akan takut. Tutup mulutmu.
Jika kau berjalan dengan lancar, kau akan meledak. Ketebalan kulitmu adalah pengawas. Petik 2. Kau, Ge Wenhui melihat bahwa Wu Jie sama sekali tidak membeli akun pemimpin regunya. Dia sangat kesal sehingga dia ingin melakukannya. Selain itu, lengan Wu Jie bulat dan berat badannya tertinggal di sana, saya khawatir dia tidak bisa mengatasinya. Ge Wenhui, yang tidak memiliki cara yang baik, membencinya di dalam hatinya. Halo Wu Jie, kamu tunggu, kamu harus menemukan kesempatan untuk menemukan sepasang sepatu kecil untukmu di depan istrimu yang lama. Dibandingkan dengan turbulensi di kelas, Zhang Yu dan Lin Baochang di atas panggung tidak tahu apa yang terjadi. Lin Baochang mengerahkan seluruh energinya pada tubuh Zhang Yu dan memperhatikan pihak lain berjalan 2 kali sebelum dia berkata, berdiri. Berjalan dengan baik, tetapi masih ada kekurangan. Sekarang mendengarkan kata sandi saya melangkah maju selangkah demi selangkah. Pertama, jarak langkah tidak cukup. Kedua, kecepatan ayunan betis tidak cukup. Pertama, tinggi tendangan tidak cukup. Kedua, petik 2. Dengan cara ini, Lin Baochang secara bertahap memberi Zhang Yu standar parade militer besar. Dia berdiri di sampingnya, meneriakkan slogan yang cerah, sambil mengoreksi kesalahan langkah Zhang Yu, dan mencoba membuatnya sempurna. Suara Lin Baochang tidak kecil, saat ini telah menyebar ke tempat lain di taman bermain. Suara yang akrab dan kuat ini berosilasi di taman bermain, sehingga instruktur di dekatnya berhenti mengajar dan berbalik ke sisi kapten. Bagaimana keadaan kapten? Seorang anggota berpikir, apakah bukankah ini standar untuk pawai? Bahkan kita tidak bisa melakukannya. Apakah perlu melatih sekelompok anak dengan standar setinggi itu? Anggota tim lainnya tampak aneh. Para instruktur di setiap kelas menggaruk-garuk kepala saat ini, dan semua ingin datang ke sini dan melihat apa yang terjadi. Tetapi bagaimanapun juga, saya memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan, dan ada kapten tim saya. Tidak seorang pun berani pergi tanpa menerima perintah dari kapten saat ini. Pada saat ini, hati mereka seperti ada lebih dari 10.000 semut yang merangkak di sekitar, dan mereka merasa gatal. Tetapi tidak ada cara yang baik. Para instruktur ini hanya dapat melihat kelas mereka dan memeriksa kepala mereka dari waktu ke waktu. Lin Baochang menggunakan standar Zhang Yu untuk pawai, terutama untuk melihat langkah mana yang dapat dicapai Zhang Yu. Tentu saja, Zhang Yu tidak memenuhi harapannya. Seiring dengan kemajuan kecepatan, masalahnya akan berubah dari kurang menjadi kurang dan dari kurang menjadi tidak ada. Hal terakhir yang saya jalani adalah angin, menghantam tanah dengan lubang-lubang, kuat, dan semakin saya berjalan, semakin sempurna. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa standar parade militer nasional telah tercapai. Teman-teman sekelas di sekitar Zhang Yu sudah tercengang saat ini. Zhang Yu lebih baik sekarang daripada dia baru saja pergi, menonton seperti TV. Tidak, ini keluar dari kehidupan. Lin Baochang juga menghela nafas saat ini. Sungguh orang-orang berbakat telah keluar dari negara ini. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi sekarang saya tahu bahwa benar-benar ada bakat di dunia. Meskipun ini hanya beberapa langkah sederhana, langkah kecil dalam hidup ini adalah langkah kecil yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang. Ketika Lin Baochang melihat Zhang Yu berjalan lagi, dia tersenyum puas, dan berkata, berdiri. Melihat Zhang Yu berhenti, dia berkata, bagus sekali Zhang Yu. Aku berjalan dengan sangat baik. Terima kasih atas instruksimu. Zhang Yu juga dengan senang hati mengatakan bahwa dia pasti sudah tahu standarnya sekarang, dan menerapkannya pada dirinya yang dulu. Namun saat ini, kemampuan koordinasi fisik dan sistem kekuatannya, dikombinasikan dengan sihir yang tak terlupakan, telah membuat semuanya mudah diintegrasikan. Meskipun ada beberapa keterampilan yang hanya dasar, semuanya saling melengkapi. Jauh lebih dari tingkat junior. Zhang Yu, mulai hari ini, kamu adalah pemimpin regu kelas 12 selama pelatihan militer. 10 menit kemudian, antrean kelas bubar, dan semua pergi ke kafetaria untuk makan malam. Latihan antrean di sore hari akan dimulai tepat waktu pukul 1, dan kamu akan memimpin tim. Bisakah itu dilakukan? Kata Lin Baochang. Ya, Zhang Yu menjawab dengan keras, dan pada saat yang sama dia senang. Hei, aku sebenarnya adalah pengawas. Lin Baochang mengangguk sedikit dan berbalik. Laporkan instruktur. Saya punya pendapat. Sebuah suara tiba-tiba menghentikan kepergian Lin Baochang. Dia berbalik, melirik ke arah antrean,
dan mengerutkan kening, siapa yang bicara? Keluar, Ge Wenhui membetulkan warna kulitnya, berlari keluar dari antrean, mendatangi Lin Baochang, dan berkata dengan keras, laporkan ke instruktur, saya punya pendapat. Lin Baochang meliriknya dan berkata, apa pendapatmu? Ge Wenhui berkata dengan bangga, saya punya pendapat tentang Zhang Yu sebagai pengawas kelas. Saya adalah pengawas kelas 12 yang ditunjuk oleh guru kelas 12, Guru Li Yunliang. Saya pikir Zhang Yu adalah pengawas, yang tidak memenuhi persyaratan. Saya akan memimpin tim dan menjadi pengawas. Semua orang di kelas 12 merasa lucu ketika mereka melihat Ge Wenhui berlari keluar untuk menangkap petugas. Tentu saja, Anda tidak bisa benar-benar tertawa terbahak-bahak. Sebaliknya, mereka menatap Lin Baochang dengan saksama, bermaksud untuk melihat seperti apa sikap instruktur itu. Apakah Anda ingin menjadi pengawas? Lin Baochang berlama-lama mendekati Ge Wenhui, menatap matanya, transmisi tajam alami dari matanya keluar, dan lawan langsung menghindari pandangannya dan tidak berani menatapnya. Hanya dengan dingin, karena kamu ingin menjadi pengawas. Bisakah aku memahaminya seperti ini? Maksudmu, kamu lebih baik daripada Zhang Yu. Meskipun Ge Wenhui tidak berani menatap Lin Baochang yang tinggi dan besar, tetapi dia tidak yakin. Dia pasti berbisik, jika kamu tidak berjalan dengan baik, kamu bisa berlatih. Tidak akan ada yang lahir. Hah, Lin Baochang mendengar ejekan ini dan tidak melanjutkan untuk mengatakan apapun kepada Ge Wenhui. Sebaliknya, dia berjalan ke antrian kelas, berjalan di depan antrian, dan melihat ke arah kerumunan kelas 12, berkata dengan keras, kalian tahu, aku adalah instruktur kalian. Siapa yang harus menjadi pengawas, bukan pendapat, perintah. Dari kalian ke pelatihan militer mulai tahun kedua, kalian bukan lagi siswa, bukan lagi mutiara di tangan orang tua kalian. Kalian adalah prajurit. Prajurit patuh untuk mematuhi perintah dan disiplin besi. Kata-kata kepala adalah instruksi tertinggi. Itu satu-satunya kriteria. Sudahkah kalian mendengarnya? Dengar, sini. Bersamaan dengan raungan Lin Baochang, kelas 12 segera menanggapi serempak, dengan suara yang seragam. Lin Baochang berjalan melewati antrian kelas 12, berbalik dan datang ke sisi Ge Wenhui lagi. Berkata, apakah kalian masih punya pendapat? Ge Wenhui juga tahu hal ini ketika mendengarnya, dan karena dia tidak dapat mengubah fakta, dia sedikit tidak berdaya, tidak ada. Oke, Lin Baochang mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan dingin, karena kamu tidak punya pendapat. Sekarang lakukan 20 push-up segera. Itu hadiah untukmu. Ah, setelah mendengar ini, Ge Wenhui segera menatap Lin Baochang, seolah-olah dia baru saja mendengar sesuatu yang salah. Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Tatapan Lin Baochang dingin dan bersenandung. Karena kamu tidak mendengarku dengan jelas. Sekarang lakukan 40 push-up. Dengarkan sekarang. Ketika Ge Wenhui mendengarnya, apa yang terjadi? 20 berubah menjadi 40, dan itu berlipat ganda dalam satu gerakan. Saat ini, jangan katakan 40, dia cukup keras kepala, ini sama sekali tidak cukup. Kenapa? Aku tidak melakukannya. Kesombongan pemimpin Ge Wenhui muncul di hatinya, dan ekspresi keras kepala muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, dia memarahi pihak lain sebagai orang gila. Jangan lakukan itu. Lin Baochang mendengar ini, tatapan matanya menjadi dingin, menatap Ge Wenhui dari atas ke bawah, dia melihat bulu kuduknya berdiri. Lin Baochang terus menatap Ge Wenhui. Dengan tidak tertahankan, lalu berkata dengan dingin, sepertinya kamu ingin merasakan rasa cambukan. Akhirnya aku bertanya sekali, apakah kamu bisa melakukannya? Pada saat ini, sorot mata Lin Baochang penuh dengan aura pembunuh. Untuk mengatakan bahwa dia telah menembus tubuh Ge Wenhui dalam-dalam, dia hanyalah seorang murid biasa. Dapat dikatakan bahwa Ge Wenhui takut untuk buang air kecil di celananya saat ini. Dia gemetar bibirnya dan berteriak, lakukan. Aku akan melakukannya. Lin Baochang mendengar kata-kata itu, perlahan-lahan menarik kembali tatapannya yang tajam, dan berkata dengan keras, Su Guodong. Kemarilah, kemarilah. Sebuah suara datang dari kejauhan, tidak jauh dari kelas 12. Para instruktur kelas 7 mendengar suara itu dan meninggalkan pelatihan kelas 7. Aku berlari ke Lin Baochang, dan setelah memberi hormat, dia berkata dengan keras, Sersan Su Guodong, laporkan kepada kapten. Lin Baochang melirik Su Guodong dan berkata, Su Guodong,
lihatlah siswa ini pergi ke pusat taman bermain untuk melakukan 40 push-up. Jika belum selesai, jangan biarkan dia makan. Ya, Suguodong menjawab dengan keras sebelum berjalan ke Ge Wenhui, dan berkata dengan hampa, teman sekelas ini. Ayo pergi.